Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Aduh. Saya sebenarnya nggak nyangka ya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari, maaf juga buat wartawan semuanya, saya nggak jawab. Sebenarnya posisi saya itu saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya hari pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya sayang ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua laki-laki yang ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf, saya tidak tahu mereka ini ngapain. Saya juga tidak mau susun, cuma dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangan kalian. Saya juga percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena saya kalau berbicara anak, terus terang, apapun yang kalian berbicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pergi, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan ditambah. Siapa yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya cuma menyelesaikan selesai yang nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin puja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia
konsepnya itu berbarengan mulai dengan masalah ini. Saya itu jangan cuma mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi bilang, saya jujur selama hidup saya itu baru berkelit sama satu orang, istri saya sendiri. Saya sampai bingung, saya nggak pernah berkelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya merasai keluarga dia? Kamu banyak dari saya, adiknya kita kerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kaya menentukan hidup. Berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi mau yang tahu lagi media, saya nggak ambil satu rupiah pun uang. Saya digaji dari perusahaan, mau nggak juga tanpa saya kasih tahu kalian mulai berapa, itu juga sedikit. Jadi hasil kerja saya itu buat perusahaan, mau nggak. Nah sebenarnya saya juga belum tidak pembicaraan. Harta berlebih itu ada sebelum kita perceraian. Itu anak saya juga menanyakan, maka Pak membicarakan harta berlebih kita bercerai. Istri itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya ketika ada mereka itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek nama, dikasih lihat saja. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semua. Saya ke keluarga saya tanya semuanya. Mereka bilang selesaikan. Dan itu saya tanya ke ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia kalau keputusan saya, kalau saya udah tanya, ayah saya belum selesai. Mau diambil lagi banyak. Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah temuan juga, tapi bukan masalah ini ya, ini masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba dia penting. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian depan. Maaf, saya sengaja sekarang ini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya membersihkan nama saya. Besarnya saya nggak tahu keputusan yang benar atau enggak. Karena saya harus bilang kalau memang ada tidak pikiran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Tapi saya nggak mau dibuat. Saya kasih ruang saya.
pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu, jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarik di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Iqbal, seperti itu. Ya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap ya. Paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana, saya maaf buat semua kawan ya. Udah itu sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Nggak ada masalah. Anak-anak Sudah di bisa bawah kemana-mana. Mas Baim Itu kemana-mana, anak-anak dan seperti apa? Sebenarnya kalian tidak lihat anak-anaknya sih. Saya itu orang yang tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah, nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini, takutnya nanti laki-laki, apalagi dibuat apa nanti saya takut berat. Makanya anak sering dibawa kerja sih. Iya, oh ada satu lagi, kemarin ada rame umroh kan bilang. Iya. Saya juga kadang-kadang menurut saya itu ngomong cuma saya takut salah. Cuma saya, ya saya juga bukan saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada konsepnya sebelumnya. Maka dari itu bukan bocor ke laki-laki. Kalau yang kemarin ya buat saya ketika dia bilang aku mau umrohnya dan itu 5 hari minta izin itu adalah boleh kalau misalnya masih saya bilang enggak. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow ke lain, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detiknya saya sama anak, cuman berat kan, belum lagi omongan orang mau ngomong apa, mau dikira apa, setiap saat susah banget. Belum dia ketawa setiap yang dua ya. setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu waktu kemarin yang dua sebelum itu memang kalau yang kemarin saya bilang ya makanya saya bilang nggak tahu itu sih. Berarti hak asuh Mas Baim Hak asuh. Saya pengacara saya aja. gimana bang hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita.
tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan ke seorang pengadilan seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sendiri, kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Bahri, keseluruhannya sejauh mana? Terus apa ada melanggar hukum pernikahan gak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami itu? Semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Tapi Baim, ini yang harus Mas dilakukan. Mas Maim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur, Iya, jujur aja bang. Jujur lebih baik mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hati itu begini ya, akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya gitu seperti itu. Saya mute semuanya dan saya ya bingung juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya menghapuskan postingannya semua. Ya, buat saya tetap takutnya saya ada karena yang tahu kejadian seperti itu. Saya tidak bilang dia apa cuma dia saya bilang aja. ada Kak permohonan Baim maaf mungkin dari teman Kak Baim, teman ada dekatnya permohonan Kak maaf Baim dari itu laki-laki ini dari nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Ada permohonan maaf nggak dari Kak Baim? mereka? Laki-laki itu nggak pernah sekali baik. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Harus tanya Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mau ya? pembelaannya atau ada pernikahan Maaf. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke lain fitnah. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Berapa kesempatan Iya yang bang. Ini, Bang. Berapa kesempatan? Kak Baim seperti apa nanti? Satu dulu. Satu. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya Badar Makan Tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Kalian ini boleh tahu saya nggak cerita dan tahu bapaknya itu keluarga saya udah tahu semua orang-orang sini susah untuk tahu semua. Jadi saya cuma 100% cuma tahu sudah semua banget. Saya nggak cerita. Ya kita lihat aja orang seperti apa. Itu sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Saya tahu sendiri. Itu dia. Saya juga hanya karena sama, tapi saya nggak tahu juga detailnya. Tapi kalau bisa dirawat, sempat mendidikan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang yang jadi kepala sekolahnya atau kalau saya itu tidak boleh melihatkan bisa sama anak satu bulan itu saya dengan anak tidak bisa tinggal 10 menit jadi sebulan terus saya
Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Jadi per mulai kapan bang kabain untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan kemana-mana. Saya nggak mau. Jadi udah perjanjian sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Terima kasih wartawan. Akan datang nanti sidang perdana Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan undang-undang peradilan agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi mempersiapkan anak ya bang. Faim, artinya mempersiapkan diri sehingga mimpi itu ya katanya harus datang ke pengadilan tidak pernah diinginkan. Saya maaf ya, saya sekarang itu sudah siap. Apapun itu sudah sama. Jadi saya percaya. Makasih Mas Bayu.